Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kalau kita menghadapi satu persoalan, kita menghadapi akan adanya beban yang harus kita angkat, maka yang dibutuhkan adalah kekuatan, kemampuan untuk mengatasi persoalan itu dan juga tenaga untuk mengangkat beban tersebut, betul ya? Jadi ada beban, ya hidup ini kan pasti ada beban, saudaraku ya. Ada beban, tapi harus ada kekuatan untuk mengangkat beban itu. Kalau kita nggak punya kekuatan, nggak punya tenaga untuk mengangkat beban tersebut, ya payah, saudaraku ya. Ya nanti pasti akan terjadi keputusasaan, kan demikian. Nah, apa yang Tuhan ajarkan tentang doa? Ini saya ingin sampaikan ya. Ketika kita menghadap Tuhan dalam doa, itu pertama harus ada beban. Ya, ini syafaat, saudaraku ya. Dalam doa syafaat itu kita harus tahu beban-beban apa yang harus kita bawa dalam doa. Tetapi doa kita ini sesungguhnya bukan doa seperti orang yang tanpa mengerti akan kekuatan apa yang ada pada kita di dalam mengangkat beban itu. Tidak demikian, saudaraku. Jadi ada beban, tetapi Tuhan juga memberi akan otoritas, memberi pada kita akan kekuatan, power and authority. Jadi kuasa dan juga wewenang, otoritas. Untuk apa? Untuk menyelesaikan, untuk mengatasi akan beban-beban tersebut, mengangkat beban tersebut. Ya memang, saudaraku, kalau ada beban, tahu beban, ada masalah, ngerti masalah, tapi kita nggak punya daya untuk mengatasi masalah itu, ya putus asa jadinya. Nah, orang berdoa menghadap kepada Tuhan, itu bukan dalam keputusasaan, saudaraku. Kita harus tahu ada beban yang harus kita doakan, tapi kita juga harus ngerti ada otoritas apa ketika kita menaikkan doa-doa mengenai akan beban-beban yang ada di hadapan kita tersebut. Ya, coba kita lihat, saudaraku ya. Matius 18 ayat 18. Ini tentang doa bersama ya, doa sepakat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Ya, ini wewenang. Ini adalah otoritas. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi ketika kita berkata, aku mengikat, dalam doa itu kita berkata aku mengikat, maka di alam sorgawi benar-benar terikat. Demikian ketika kita melepaskan, maka benar-benar terlepas. Dahsyat sekali. Ini kata-kata Tuhan Yesus, saudaraku. Kalau kita mau tahu seberapa besar otoritas, wewenang, kuasa yang ada pada kita ketika kita berdoa, itu dengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena firman Tuhan adalah sumber iman kita. Kemudian ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, ya sepakat itu dalam bahasa aslinya kan symphoneo ya. Jadi betul-betul sehati, sepakat. Symphoneo itu akar kata dari simfoni, saudaraku. Jadi seperti orkestra musik yang menghasilkan akan satu komposisi musik dan alunan musik yang serasi, yang indah dan didengar oleh penikmat itu. Ini sangat bagus sekali, symphoneo, simfoni, saudaraku ya. Itu di kesepakatan di antara anak-anak Tuhan yang berdoa itu membuat Tuhan itu seperti mendengarkan konser simfoni, kemudian ya tentunya Tuhan berkenan, kemudian dikatakan sepakat meminta apapun juga, jadi apa saja, masalah apa saja itu no problem buat Tuhan, apa saja. Ya saudara, kita berdoa untuk tahun politik 2023, 2024, siapa yang akan memerintah Indonesia, kita berdoa. Dan Tuhan dengar doa kita. Meminta apapun dikatakan ya, sepakat ya. Kemudian kita berdoa untuk ekonomi
2023 yang dikatakan gelap, prediksinya gelap dan sebagainya. Kita berdoa dengan apa? Dengan keyakinan meminta apapun juga. Perhatikan kalimat berikut. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Jadi Tuhan menjamin apapun yang kamu minta, itu kalau sepakat, pasti Bapak di sorga mengabulkan. Kemudian ayat 20, nah ini mengapa kok Bapak di sorga mengabulkan? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudaraku, ketika Anda punya beban, Anda punya persoalan, dan kemudian saudara atau Anda datang kepada Tuhan untuk berdoa, saya kasih tahu saudaraku, ada janji Tuhan. Suami istri berdoa, ada anak bertiga bersama-sama, ayo kita berdoa menghadapi masalah keluarga ini. Ada kuasa Tuhan. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas surga. Kemudian doa minta apapun juga, dengan kesepakatan itu, Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Anda. Jadi ada otoritas di dalam doa. Haleluya, saudaraku. Ya, jadi ada otoritas. Mengapa ada otoritas? Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita minta, Tuhan juga minta kepada Bapa, seakan-akan begitu. Nah, kalau Tuhan sebagai pengantara kita, ya nggak mungkin ditolak. Ya kan? Nah, saudaraku, betapa dahsyatnya akan janji Tuhan ini. Nah, kita ini kalau melihat kondisi dunia, seringkali kita kecil hati. Nah, saya ingin tunjukkan satu ayat, saudaraku, di Mazmur 103 ayat 19. Nggak peduli situasi kondisi seburuk apapun, kita akan lihat. Ayat 19 dari Mazmur 103. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Atas ekonomi, bidang ekonomi, atas apa saja saudaraku ya, politik, Tuhan berkuasa. Kekuasaannya, kerajaannya, pemerintahannya berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau kita kembali kepada pelajaran yang sudah saya sampaikan, bagaimana caranya kerajaan Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu, ya kita berdoa, saudaraku. Itu Mazmur 110. Mazmur 110 kan menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dan Mesias itu punya 2 fungsi atau 2 posisi. Satu posisi sebagai raja di atas segala raja, dan satu sebagai imam. Itu ada di ayat 1 dan ayat 4 dari Mazmur 110. Ya, kita ulangi, saudaraku ya. Ayat 1, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yesus Kristus, Mesias, menjadi Raja, ayat 1. Ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ini adalah Sang Mesias, Sang Kristus yang diurapi itu sebagai imam selama-lamanya menurut Melkisedek. Fungsi dari raja adalah memerintah, berkuasa dan memerintah. Fungsi dari imam adalah menjadi pengantara, juru syafaat. Nah, kemudian rahasianya, saya ulangi ya, ayat 2, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Jadi pemerintahan dari Tuhan Yesus Kristus itu akan terjadi, akan terlaksana ketika tongkat kekuatan akan diulurkan Tuhan dari Sion. Jadi ketika umat Tuhan mengulurkan tongkat, nah ini adalah bahasa figuratif, mengingatkan kita akan peristiwa bagaimana Musa naik ke gunung dan kemudian mengangkat tongkat, itu berdoa, saudaraku ya, berdoa itu mengulurkan tongkat. Tongkat apa? Tongkat kekuatan siapa? Tongkat kekuatan Tuhan Yesus. Tetapi yang melaksanakan kita, Sion, yaitu gereja Tuhan, mengangkat tongkat ini, diulurkan dari tubuhnya. Kita ini tubuh Kristus. Tuhan Yesus surga, tapi tubuhnya ini
cukup mengulurkan tongkat itu saja, saudaraku, maka yang terjadi adalah apa? Pemerintahan dari Kristus itu nyata di antara musuh-musuhnya Tuhan. Musuh Tuhan siapa? Mereka-mereka yang menghalangi rencana kehendak Allah terjadi di atas muka bumi. Kehendak Allah apa, saudara? Allah Bapa menghendaki semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan tentang kebenaran, dan kebenaran itu adalah Allah adalah Esa, dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Sudah jelas Injil. Jadi Injil harus sampai kepada manusia. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Yang tidak percaya ya sudah dihukumkan, begitu saudaraku. Nah, kalau orang menghalang-halangi Injil, Injil yang sejati diberitakan, Injil kasih karunia, Injil kerajaan diberitakan dan dihalang-halangi, yang menghalangi itu adalah musuh Kristus. Paham ya saudaraku ya? Nah, kalau musuh Kristus itu ada, kita harus mengulurkan tongkat. Kita punya otoritas, saudara. Jadi kalau bicara tentang doa, doa bersama, kita harus menyadari dua hal. Satu, ada beban. Kalau tidak ada beban, malas doa, ya kan? Ada beban, tapi beban beban saja, itu akan membuat kita frustrasi. Terus apa yang kita bisa buat? Tuhan beritahukan, kamu ini tinggal ngulurkan tongkat, nanti aku akan memerintah atas musuh-musuhku. Paham ya, saudara? Nah, untuk itu ayat 3, jadi ayat 1, 2, 3, 4 dari Mazmur 110 ini, waduh, luar biasa. Anda jangan bosan-bosan untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan ini berulang-ulang. Ini ulangan, saudaraku ya. Dan kalau diulang-ulang berarti penting. Ayat 3, pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Jadi ada kerelaan dan ada kekudusan. Dan ini adalah tentara. Jadi ketika kita mengulurkan tongkat di Sion itu, dari Sion itu, dalam doa syafaat, seperti Musa naik ke gunung dan mengulurkan tongkat, ketika tongkatnya diacungkan, maka Yosua dan Israel menjadi kuat, Amalek menjadi lemah. Tapi sebaliknya ketika tongkatnya turun karena lelah, maka sebaliknya Amalek kuat dan Israel beserta Yosua terpukul mundur. Maka itu butuh Harun dan Hur. Itulah saudaraku sepakat. Satu orang saja sehebat Musa lelah, butuh ditopang oleh Harun dan Hur. Itulah saudaraku dikatakan berhiaskan kekudusan. Jadi Tuhan kasih syarat. Kalau yang mengulurkan tongkat itu nggak kudus, Tuhan nggak mau. Jadi kita mari kita menguduskan diri. Nanti tanggal 14 kita akan sama-sama ambil waktu untuk prayer and fasting ya. Jadi shaping history through prayer and fasting. Jadi membentuk sejarah Indonesia, sejarah dunia ini dengan doa dan puasa jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Saudara yang bisa hadir silakan hadir, yang tidak bisa ikut membantu berdoa di mana saudara berada. Dan saya percaya pasti kuasa yang dinyatakan di dalam firman-Nya ini akan terjadi sungguh-sungguh atas Indonesia. Ada beban, tetapi juga ada otoritas. Haleluya, Tuhan Yesus berkati.